Bacaan dari Nubuat Zakaria. Datanglah sabda Tuhan semesta alam bunyinya. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Aku akan kembali ke Sion dan akan tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan sebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut Gunung Kudus. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek yang duduk di tengah-tengah Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak-anak laki-laki dan perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah sabda Tuhan semesta alam. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan menyelamatkan umatku dari timur sampai ke barat, dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaannya. Tuhan sudah Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi menyegani kemuliaan-Mu. Bila Engkau sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan-Mu, bila Engkau mendengarkan doa orang-orang papa dan tidak memandang hina doa mereka, Tuhan sudah membangun dalam kemuliaan. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan, sebab Ia telah memandang dari tempatnya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi untuk mendengarkan keluhan orang tahanan dan membebaskan orang-orang yang ditentukan harus mati. Tuhan sudah. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion, dan Dia dipuji-puji di Yerusalem. Apabila para bangsa berkumpul bersama-sama, dan kerajaan-kerajaan berhimpun untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan sudah. Haleluya, 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 haleluya. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Pada kesempatan lain Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus menjawab, "Jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian." Demikianlah sabda Tuhan. Yang terkecil dialah yang terbesar. Saudara sekalian yang terkasih, kembali hari ini kita mendengarkan kutipan versi Injil Lukas tentang pertengkaran di antara para murid Yesus yang mempersoalkan siapa yang paling besar di antara mereka. Dan kita tahu jawaban Yesus, siapapun yang ingin menjadi besar justru hendaknya menjadi yang paling kecil. Sebuah ajakan pengosongan diri, karena di dalam kerajaan Allah yang dibutuhkan justru keleluasaan hati untuk menerima kehadiran Allah sepenuhnya. Dan karena itu orang diajak untuk berani mengosongkan diri agar dirinya sendiri dipenuhi oleh kuasa Allah. Para murid setelah sekian lamanya mengikuti Yesus ternyata masih membutuhkan waktu untuk bisa memahami ajakan Yesus ini, untuk mengerti dan bahkan kemudian melaksanakan di dalam hidup mereka bahwa kehadiran Yesus adalah kehadiran yang menawarkan kepada mereka pengosongan diri. Dan justru di dalam kesempatan, keberanian, kemauan untuk mengosongkan diri seperti inilah Allah mempercayakan begitu banyak hal untuk dilakukan dan untuk diwartakan sebagai para pengikut Kristus. Semoga saudara sekalian yang terkasih, ajakan ini juga menjadi ajakan bagi kita sekalian agar kita pun berani mencari kehendak Tuhan di dalam hidup kita, untuk akhirnya mewartakan di dalam hidup kita apa yang besar di mata Allah dan bukan apa yang besar di mata kita. Bagi kita mungkin prestasi, kali lain mungkin penghargaan, di kesempatan yang lain lagi mungkin pengakuan dari orang lain yang kerap kali menjadi ukuran. Tetapi bukan itu yang menjadi ukuran bagi Allah. Kita diajak untuk meninggalkan itu semua dan kemudian berani mencari kehendak Tuhan dan meletakkannya di tempat pertama di dalam hidup kita. Dan semoga dengan demikian kita tidak lagi perlu merasa gelisah, khawatir, kecewa kalau misalnya pelayanan, tindakan, atau hidup kita tidak misalnya mendapat apresiasi dari orang lain, tidak mendapatkan penghargaan yang menurut ukuran dunia sepadan, atau misalnya juga tidak memperoleh seperti yang kita harapkan karena kita kerap kali salah mengharapkan sesuatu. Dan semoga saudara sekalian yang terkasih, dengan kehendak pengosongan diri seperti ini, kita justru semakin mendapatkan tempat di dalam kerajaan Allah, karena Allah sendiri yang meraja di dalam diri kita.